Hai hai hai, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat kan? Nah anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pelajaran kita kali ini adalah bahasa Indonesia dan matematika. Silahkan disimak ya nak videonya. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Kira-kira puisi apa ya yang dibaca oleh Beni? Yuk kita lihat bersama-sama adik-adik. Nah, ini adalah puisi yang dibaca oleh Beni. Judulnya Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati dari SDN 5 Jungatan. Mari adik-adik kalian dengar ya, puisi Taman Bungaku ini akan Kak Citra bacakan untuk adik-adik semuanya. Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih-seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu tadi cara membaca puisi Taman Bungaku. Adik-adik perlu ketahui bahwa ketika kita membaca puisi itu berbeda dengan cara kita membaca bacaan yang lain adik-adik. Nah, yuk kita pelajari tentang puisi. Kak, Beni mau bertanya. Ini kata Beni ya. Iya, silahkan jawab kakak. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Tanya Beni. Nah, puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait itu biasanya terdiri dari beberapa baris. Bukan puisi itu bila bentuknya paragraf atau bacaan. Banyaknya baris itu tidak ditentukan. Nah, pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah adik-adik. Jadi puisi itu biasanya kata-katanya yang padat, kata-katanya itu yang tidak terlalu melebar kemana-mana ya. Dan kata-katanya tuh indah seperti puisi Tamanku tadi. Nah, puisi adalah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Nah, ciri-ciri puisi apa? Nah, ciri-ciri puisi itu tadi menggunakan bahasa-bahasa yang indah, bahasa yang bagus adik-adik. Lalu ditulis dalam bait-bait. Satu baitnya bisa terdiri dari 4 baris. Nah, cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa atau membaca buku bacaan adik-adik. Dalam membaca puisi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga ekspresi. Apa ya itu? Bingung Kak Citra apa artikulasi, apa intonasi, apa ekspresi? Nah adik-adik yuk kita pelajari satu persatu. Artikulasi itu adalah saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Jadi intinya adalah pengucapan katanya harus jelas. Jadi bukan taman bungaku, engkau kupandang indah selalu. Bukan seperti itu adik-adik. Kata-katanya itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Berikutnya itu tadi artikulasi. Sekarang intonasi. Nah, intonasi itu suara jelas, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan, atau bisa juga tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Tadi ketika Kak Citra membacakan puisinya itu tidak tinggi terus suaranya, tapi juga kadang pelan, kadang tinggi
seperti itu. Itu namanya intonasi. Lalu berikutnya tadi ekspresi. Nah, ini adik-adik tidak bisa melihat ekspresinya Kak Citra ya. Ekspresi itu adalah raut wajah kita saat kita membacakan puisi, harus sesuai temanya adik-adik. Misalnya kalau puisinya tentang sesuatu yang menyenangkan, ya wajah kita itu ceria. Tapi kalau puisinya tentang kesedihan, ya wajah kita sedih. Itu yang namanya ekspresi adik-adik. Jadi kalau membaca puisi harus sesuai ekspresinya. Bukannya misalnya nih ya adik-adik ya, saat membaca puisi tentang bencana tapi raut wajah kalian itu malah senang. Itu salah adik-adik. Ketika kita membaca puisi tentang bencana, ya kita otomatis ekspresinya harus sedih. Setiap puisi itu biasanya ada kata-kata yang indah atau kata-kata yang bagus. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah diperhatikan kan video pembelajarannya? Dan untuk tugas kita hari ini dari buku Bu Pena 2C halaman 24 1 sampai 5 muatan bahasa Indonesia, dan tugas matematika dari buku Bu Pena 2C halaman 24 sampai 25 nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihan ya Nak. Dan informasi untuk kita, pengembalian buku tugas kita buat hari Kamis minggu depan ya Nak. Ibu harap semua tugas-tugasnya dikumpul, dan informasi tambahan juga buat kita semua. Diingatkan kembali ya Nak, orang tuanya mengenai pembayaran uang sekolah. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya Nak. Salam.